Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya mbak-mbak semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus kawan kita, yaitu permasalahan bank. Dan si mbak ini memiliki hutang dua bank, yaitu hampir sekitar 70.000 dolar sini. Ingat, dua bank ya. Jadi ia harus membayar per bulannya ini sebesar 8.000. Sedangkan Mbak ini hanya punya gaji atau setiap bulannya gajinya hanya standar. Jadi bagaimana tentang kisahnya dan bagaimana solusinya? Silakan kawan-kawan simak videonya. Semoga ini bisa menjadikan kita pelajaran ke depannya. Dan ini adalah kisahnya. Oke, kita panggil aja namanya Mbak Rere, bukan nama sebenarnya. Jadi kalau mbak-mbak ini ada yang komentar nama saya Rere, bukan saya ya, tentu kan bukan nama sebenarnya ya. Oke, panggil aja Mbak Rere. Kerja di sini lumayan lama, sekitar 10 tahunan. Dan Mbak Rere ini kan kalau sudah lama bekerja istilahnya punya teman banyak ya, dan mungkin kebutuhan di rumah juga banyak. Akhirnya karena memang memiliki teman yang banyak dan salah satunya memang sudah terlibat bank sejak lama sebelum Mbak Rere ini terlibat bank. Nasib malang lah tentunya ya, Mbak Rere ini mencoba hutang bank untuk pertama kalinya. Dan ia hutang bank yaitu sekitar 20 ribuan dolar sini ya. Dan temennya ini ternyata juga meminta keikhlasan Mbak Riri ini untuk meminjamkan dokumennya untuk hutang bank. Apakah Mbak Riri nggak tahu? Tahu, Mbak Riri tahu kalau temannya ini juga punya hutang bank, tapi entah mungkin karena teman plek lah, teman koncol atau bestian ya, jadi akhirnya ya Mbak Riri mau meminjamkan, apalagi dia udah lama kenalnya. Dan kemudian dengan istilahnya adalah saling meminjamkan, siapa tahu nanti kalau Mbak Riri butuh, si temannya ini bisa membantu ya. Akhirnya Mbak Riri itu meminjamkan dokumennya ya sama temannya, dan si temannya ini hutanglah bank sebesar 40.000 dolar sini. Jadi total dari hutang mereka berdua ini adalah sekitar 70-an ribu. Dan apakah Mbak Riri ini dapat sedikit uang? Jawabannya dapat. Mbak Riri juga dapat. Istilahnya dia dapat uang dari temannya ini sekitar 1.000 karena dipinjemin tadi. Dan mereka saling meminjami, istilahnya adalah gaji. Oh, kayaknya bulan ini aku mau membayar cepat, kamu bisa nggak minjemin aku? Oh bisa, nanti aku pinjemin ya uang. Jadi karena dua-duanya ini adalah bestian, jadi saling meminjamkan uang untuk membayar bank mereka dulu. Siapa yang dulu? Oh, yang terakhir siapa? Nah, pada suatu hari temennya Mbak Riri ini tidak mau membayar, alias dia lenyap. Dihubungin nggak diangkat, di SMS nggak dibalas, padahal dicek sama temennya Mbak Riri. Muntuntun akhirnya Mbak Riri ini diblokir sama temennya. Apakah Mbak Riri tahu rumah majikannya? Tahu, Mbak Riri tahu rumah majikannya. Karena Mbak Riri ini didesak oleh dua bank dengan gaji Mbak Riri yang standar, yaitu 4.700-an itu loh ya, 700-an itu. Mbak Riri ini kan bingung, setiap per bulannya dia harus membayar sampai 8.000 lebih sampai 70.000 lebih ke bank 2. Nah, karena alasan itulah Mbak Riri bingung.
bayarnya tuh bagaimana dengan gaji yang standar. Akhirnya Mbak Rere ini mencoba mendatangi rumah majikan temennya. Ya, memang solusinya ini bagus ketika teman kamu yang kamu ajak hutang bank atau yang meminjam dokumen kamu ini tidak mau membayar, kamu harus mendatangi rumahnya. Kalau sudah dihubungi berkali-kali ia mengelak, datangi ke rumah dia. Namun setelah didatangi ke rumah si temannya Mbak Rere, majikannya ini malah mengusir Mbak Rere. Ya ini harusnya kalau majikan baik, mereka didudukkan nih, diajak ngobrol, kamu punya hutang berapa sama ini, baiklah kalau begitu nanti uangnya bakal aku potong, nanti tak kasihkan ke kamu, seharusnya seperti itu. Namun si majikan ini langsung mengusir Mbak Rere. Saya tidak tahu apakah si temennya Mbak Rere ini curhat ke majikan, entah itu apa itu kita nggak tahu. Soalnya majikannya temennya majikan Mbak Rere ini pro banget sama si A lah, si A ya, kita panggil aja si A ini. Jadi karena si Mbak Rere ini pulang dengan tangan hampa, dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Nah kawan-kawan, mungkin kalau punya pengalaman yang sama seperti ini, bagaimana caranya? Nanti silahkan komen. Nah kalau menurut pandangan saya, ya ini bagaimana sih caranya agar istilahnya Mbak Rere ini bisa mengambil uang dari temannya, atau mungkin bagaimana sih bisa kelar permasalahan ini. Kawan-kawan simak videonya sampai habis ya. Oke, gini loh kawan-kawan, tidak ada teman, saudara, ataupun bestie, sahabatan ketika Anda ini terlibat hutang bank sama teman Anda. Yang ada pasti akan saling memakan satu sama lain. Kalaupun saat ini tidak, pasti suatu hari nanti kalian berdua akan saling memakan. Jika saat ini belum kejadian. Kalaupun sudah kejadian, ya itulah namanya hutang bank. Kalian kalau dipinjemin atau mungkin Anda terlibat hutang bank sama teman, ini tidak ada persahabatan, temenan, atau istilahnya adalah keluarga yang murni, karena semuanya adalah demi kepentingan. Sudah tidak murni lagi dalam pertemanan kalian, bestian kalian ya, karena ini akan saling memakan satu sama lain, kemudian saling memanfaatkan satu sama lain. Jadi tolong bagi kalian ini, kalau memiliki dokumen pakailah sendiri, tidak usah Anda meminjamkan orang lain untuk pinjamkan memakai dokumen Anda. Ini ya, ingat ini. Kemudian ketika Anda memiliki hutang bank atau mungkin Anda jadi saksi, dibayar 1000, tetap aja Anda yang rugi. Kalaupun Anda sudah memegang paspor, kalaupun Anda sudah memegang istilahnya adalah surat keterangan yang bermaterai bahwa kalian berdua ini terlibat hutang bank, kamu harus bayar. Kalau enggak, nanti kamu harus membayar apapun di rumah nantinya. Walaupun di Indonesia pun kamu harus membayarnya, karena aku sudah punya bukti. Itu moyong mbak, itu hanya kemungkinan kecil lah, 50% berhasil. Selebihnya kamu akan sangat capek sekali menghadapi mereka. Jadi tak sarankan, kalau sampai punya hutang bank, pakailah untuk Anda sendiri. Jangan Anda memakai untuk orang lain, atau dokumen Anda dipakai orang lain. Ribet ya. Oke, yang Anda lakukan pertama adalah Anda sudah benar, Mbak Rere itu sudah benar ketika ia ini langsung mendatangi majikan si Mbak A tadi. Namun pertanyaannya, apakah Mbak Rere ini sudah lapor sama majikannya sendiri dan menceritakan ke majikan sendiri persoalan hutang bank ini? Ketika si Mbak Rere ini melaporkan, ingat konsekuensinya bisa saja diinterminate ya, bisa aja Anda ini dimarahin. Itu ada dua kemungkinan, atau mungkin majikan Anda baik dan akan membantu persoalan Anda ketika Anda ini benar-benar istilahnya jasa Anda ini benar-benar masih dibutuhkan oleh majikan. Tapi kalau tidak butuh,
ya itu interminate, diputus kontrak ya. Jadi ngomong dulu sama majikan penting. Mendatangi bos si Mbak A ini juga penting banget ya. Nah yang ketiga, Anda kalau bestian dan mengerti di mana Mbak Rere ini agensi, ngomong sama agensi coba. Apakah agensi ini ada solusi? Kan kita kan hanya mencoba semuanya. Siapa tahu ini bermanfaat. Jadi alangkah baiknya mencoba mendatangi agensi si Mbak A tadi untuk meminta bantuan untuk menjelaskan bahwa oh Mbak A ini punya hutang bank dan ia tidak mau membayarnya, apalagi memakai dokumen saya. Coba ngomong sama agensi si Mbak A ya. Kemudian yang keempat, minta solusi ke KJRI. Coba ya, ceritakan bahwa Anda tidak mampu dengan 2 bank yang segitu banyaknya dengan gaji standar Anda. Coba ngomong seperti itu, siapa tahu nanti ada solusi dari KJRI ya. Kalau semua sudah Anda lakukan, coba minta bantuan sama orang rumah Anda. Coba cerita sejujurnya tentang kondisi Anda di sini. Siapa tahu orang tua Anda di Indonesia ini ada solusi. Contoh istilahnya mau mendatangkan Pak Kiai atau Jopa Jabu, kita nggak tahu. Tapi ada solusi gitu loh Mbak ya. Dan sekali lagi, jangan bertindak bodoh ketika Anda terbelit masalah hutang. Karena setiap persoalan itu pasti ada penyelesaian, cuman pelan-pelan saja penyelesaiannya. Jangan bertindak bodoh apapun resiko Anda, apapun masalah Anda. Jadi intinya jangan sampai menggunakan uang gaji Anda ini melebihi batas dari apa yang Anda hasilkan. Ya, gunakan uang gaji Anda dengan cara yang cukup. Jangan sampai menghabiskan lebih dari gaji Anda. Karena ketika sudah melebihi dari gaji Anda, yaitu ujung-ujungnya adalah rentenir, bank, hutang teman. Nah, ketika sudah tiga-tiganya ini Anda istilahnya mengelilingi Anda secara otomatis, ya Anda akan kesulitan ekonomi, lambat laun. Nah, Anda bisa terperosok di dalam penipuan seperti ini. Ya, jadi lain kali hati-hati nggih. Cuma saya menyarankan buat kawan-kawan semuanya, kalau punya teman yang berurusan dengan bank sebanyak itu, tolong dihindari. Kalau bisa dinasehatin temennya, kalau bisa dibantu ya bantu libur, bantu makan, tapi jangan sampai dibantu membayarkan bank. Tapi kalau Anda membantu memberikan ia makan waktu libur, memberikan pesangon untuk jalan, ataupun memberikan uang 100, entah itu 1 minggu 1 kali, nggak masalah, tuh bagus. Tapi jangan sampai meminjamkan gaji Anda untuk membayar hutang. Karena kalau teman Anda mau pinjemin, ini nanti ia tidak bisa belajar dari apa yang menjadi kesalahannya ya. Ya, intinya itu aja. Semoga ketika kita membahas seperti ini bisa membuat kita belajar begitu banyaknya problem kawan-kawan di negara Hong Kong. Bahwa banyak banget orang kan di negara Hong Kong ini terlibat hutang bank. Dan itu mesti nyangkut temennya juga. Nggak hanya dia sendiri, namun dia ini ibaratnya adalah mendorong temannya untuk membantu. Mendorong temannya untuk meminjamkan data, meminjam uang temannya. Pokoknya apa ya, PRT Indonesia yang kerja di Hong Kong ini banyak banget yang terlibat hutang bank ya. Jadi kuatkan ajalah, istilahnya adalah iman kita, kemudian terus berproses. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata salah di dalam video ini. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.